warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novindriani, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 27 September 2021, saya beserta 5 rekan saya yaitu Aulia Safa'ah, Nuril Mila Kalimah, Devi Ranurasana, Azrina Permata Pujono, dan Ratu Diana Roswati telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya banyak yang bertanya, apa sih PLP1 itu? PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester ketiga atau keempat. Tujuan dari PLP1 ini dimaksudkan untuk menumbuhkan landasan jati diri seseorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, lalu struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, lalu mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah, serta tentang kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDN Taman Sari 07 Pagi, di mana sekolah ini merupakan sekolah dasar dengan bangunan lama yang pertama kali didirikan tahun 1976 dan beralamat di Jalan Mangga Besar 6, Selatan nomor 2 RT 2 RW 4, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Kemudian kami berkesempatan mewawancarai 3 narasumber, yaitu yang pertama dengan Bapak Kaprawi selaku Kepala Sekolah SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta. Lalu yang kedua dengan Bapak Supardi selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta. Dan yang terakhir dengan Ibu Veronica Siti Rahayu selaku Guru kelas 6 SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan hasil dari wawancara dalam kegiatan PLP1 kami. Berikut videonya. Baik, untuk mengawali laporan ini, yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta. Terdapat beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Salah satunya adalah minat, yaitu keinginan atau rasa suka yang tinggi terhadap belajar. Minat belajar sangat tinggi dilihat dari kehadiran dalam mengikuti pembelajaran, yaitu absensi. Karena SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta menerapkan kurikulum 2013 dengan cara menerapkan metode, strategi, dan sarana prasarana yang bervariasi, yang berguna untuk membangkitkan minat siswa. Kebetulan hasil pembelajaran sangat bagus, salah satunya seperti UN, peringkat 1 sekecamatan SDN Taman Sari, dan juga mendapatkan kemenangan lomba KSN juara 1 Matematika dan juara 2 Sains sekecamatan Taman Sari. Lalu FLSN juara 1-3 berupa nyanyi, kriya anyam, dan pantomim sekecamatan Taman Sari. Struktur organisasi di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta dipimpin oleh Bapak Kaprawi selaku Kepala Sekolah, lalu terdapat Wakil Kepala Sekolah, dan kemudian di bawah pimpinan Kepala Sekolah dan Wakil terdapat Kasubag TU, terbagi menjadi 3 bagian, Wakil Bidang Sarana Prasarana, Wakil Bidang Kesiswaan, dan yang ketiga Wakil Bidang Kurikulum. Ketiga bidang tersebut memiliki staf-staf yang berkoordinasi langsung kepada guru, peserta didik, dan penjaga sekolah. Gaya kepemimpinan yang Bapak Kaprawi selaku Kepala Sekolah dan SDN Taman Sari 07 Pagi, yaitu menganggap guru sebagai partner atau teman kerja, sehingga setiap ada permasalahan, Kepala Sekolah dan rekan guru selalu mengambil keputusan bersama dalam mencari solusi dan kebijaksanaan yang harus diambil bersama. Lalu selanjutnya keterlibatan antara warga sekolah dalam menjalankan organisasi dan tata kerja sekolah sangatlah kompak dan bersemangat dalam menjalankan. Salah satunya adalah dalam instruksi kegiatan perlombaan, Bapak dan Ibu guru melatih anak sebelum melakukan lomba. Kemudian Ibu dan Bapak guru melaksanakan tugas instruksi dengan baik. Hasilnya alhamdulillah mendapatkan kemenangan lomba. Guru dan kepala sekolah selanjutnya melaksanakan rapat rutin
untuk evaluasi kerja semua warga sekolah, baik hal-hal yang sudah maksimal ataupun hal-hal yang belum maksimal. Dengan itu bersama-sama bisa meningkatkan prestasi yang ada di sekolah. Lalu selanjutnya poin ketiga mengenai implementasi penerapan peraturan dan tata tertib di sekolah. Penerapan peraturan dan tata tertib di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta terbagi menjadi 3 unsur, yaitu kewajiban, larangan, dan sanksi. Peraturan tata tertib di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta dinilai cukup tegas karena bertujuan untuk mendisiplinkan para peserta didiknya. Terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi pelanggarannya, dimulai dari yang ringan hingga yang terberat. Salah satu kasus yang masih sering dilanggar oleh siswa SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta yaitu keterlambatan dalam memasuki ruang Zoom dan mengikuti pembelajaran. Pihak sekolah masih memberikan toleransi atau teguran sebanyak 3 kali pada siswa yang masih terlambat dalam mengikuti pembelajaran di Zoom. Jika ada siswa atau siswi yang datang terlambat lebih dari 3 kali, maka orang tua mereka akan dipanggil untuk menindaklanjuti atas pelanggaran tersebut. Jika tidak berhasil, maka pihak sekolah harus mengeluarkan siswa tersebut. Lalu ada pula contoh kasus terberat di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta, yaitu kasus bolos sampai berbulan-bulan. Bagi yang melakukan bolos tersebut, mereka akan mendapatkan hukuman berupa panggilan orang tua dan bimbingan nasihat yang diberikan orang tua selama di rumah. Dengan itu pihak sekolah bisa mengontrol kegiatan siswa tersebut dan berharap siswa tersebut sadar bahwa kegiatan yang ia lakukan tidaklah baik. Kegiatan seremonial sebelum adanya pandemi di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta biasanya melakukan upacara bendera setiap hari Senin, lalu upacara pelepasan kelas 6 dan upacara hari besar keagamaan. Kemudian kegiatan formal di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta melakukan kegiatan KBM selama pandemi di kelas, diadakan secara daring melalui Zoom atau Google Meet selama 1 minggu 3 kali. Mereka pun melakukan diskusi online melalui WhatsApp Group dengan cara guru membagikan bahan diskusi oleh ketua kelompok masing-masing, dan itu juga dijadikan sebagai bukti kehadiran siswa di dalam pembelajaran daring. Di SDN Taman Sari 07 Pagi terdapat beberapa ekstrakurikuler yang terbagi menjadi 1. Bela negara, yaitu pramuka dan paskibra. 2. Kebudayaan, yang terdiri dari tarian daerah dan krianya. Di SDN Taman Sari 07 Pagi terdapat beberapa praktik pembiasaan dan kebiasaan positif, diantaranya yaitu: pertama, pembiasaan kegiatan literasi, di mana dilaksanakan di awal sebelum pembelajaran dimulai selama 15 menit untuk menanamkan rasa cinta membaca. Kedua, sebelum pandemi sering sekali diadakan sholat berjamaah sesuai dengan jadwal pembelajaran agama yang berguna untuk menanamkan nilai karakter. Tadarus bersama, surat pendek, dan jumat bersih di masa pandemi dilaksanakan oleh guru saja yang awalnya bersama murid. Kebiasaan positif di SDN Taman Sari 07 Pagi yaitu sebelum pandemi, guru dan kepala sekolah bersama-sama menyambut siswa setiap pagi sebelum masuk kelas dengan cara bersalaman untuk memberikan rasa hormat atau hal yang saling menghargai antara kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta dalam kondisi pandemi saat ini masih melaksanakan kegiatan daring. Perangkat yang disediakan berupa Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Guru melakukan metode blended learning, di mana siswa dituntut untuk belajar secara mandiri, aktif, dengan memanfaatkan video pembelajaran maupun materi yang diberikan oleh guru sehingga dapat memotivasi dan menumbuhkan minat belajar siswa. Guru SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta juga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan cara bernyanyi, melakukan tanya jawab, maupun bertepuk tangan.
Proses penilaian yang dilakukan oleh guru SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta yaitu dibagi menjadi pengetahuan dan sikap. Biasanya pengetahuan di masa daring ini dengan cara memberikan tugas kepada siswa, kemudian guru menilai tugasnya, sekaligus menilai keaktifan siswa dalam mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya, guru mengingatkan lewat perantara Google Classroom dan Google Meet. Sedangkan sebelum pandemi, biasanya guru melihat peserta didik dengan cara mereka mengkritisi sesuatu masalah dan juga melalui sikap spiritual dan moral. Lalu, penilaian sikap di masa pandemi ini dengan cara memberikan mereka tugas, praktek, dan membuat video bagaimana cara menanam ubi atau tumbuh-tumbuhan. Jikalau pengumpulan telat, biasanya guru memberikan pengurangan nilai terhadap siswa tersebut. Kendala selama pembelajaran daring yang dilakukan di SDN Taman Sari 07 Pagi yaitu sangat banyak sekali hambatannya. Salah satunya adalah kondisi peralatan siswa yang kurang memadai. Salah satunya adalah handphone yang digunakan untuk mengikuti pembelajaran secara online melalui Zoom, Google Meet, dan Google Classroom, di mana terkadang dalam satu keluarga hanya mempunyai satu handphone yang digunakan oleh 3 orang anak dalam pembelajaran. Solusinya, guru kelas melakukan otonomi dengan cara mengumpulkan uang untuk membelikan HP tetapi hanya untuk dipinjamkan saja. Selanjutnya, materi yang kurang paham karena siswa tidak langsung diajarkan oleh gurunya. Biasanya siswa ini yang tidak paham akan menanyakan kembali ke gurunya dengan cara chat pribadi. Selanjutnya, malas karena faktor teknologi, mungkin anak mengakses banyak hal di HP-nya tersebut. Motivasi yang dilakukan oleh guru SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta dengan cara yang pertama memberikan sapaan atau absen di Zoom maupun Google Meet. Kemudian mengajak siswa untuk segera bergabung, misalnya dengan cara buka kamera terlebih dahulu, lalu merayu anak dengan cara yang bisa join duluan, itu VIP dan termasuk anak yang pintar. Kedua, aktif komunikasi dengan orang tua agar adanya pembelajaran, siswa ikut serta dan mendorong siswa agar selalu patuh kepada bapak dan ibu gurunya. Selanjutnya, memberikan reward kepada siswa yang paling aktif dan pujian. Hal yang paling penting adalah adanya ice breaking seperti menyanyi, bertepuk tangan, senam otak agar siswa tersebut tidak boring saat mengikuti pembelajaran. Dengan ini mereka lebih semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara kegiatan PLP 1 yang saya telah laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.